Fokus ke PCX ini, nanti kita akan ketemu sama dia lagi. Melengah-lengah aja lah dah. Nah ini yang gue paling senang tuh ya kawan-kawan, ketika riding terus jajan. Ini seninya nih kalau lagi touring tuh. Ini di tengah lagi. Pinggir lah dek. Main pancung aja angkotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Inul Motovlog. Riding lagi ke Padang lagi. Ya, rute kita akan selalu begitu kawan-kawan. Semoga di bulan Mei ada kegiatan riding lah. Kabarnya akan ada kegiatan dari komunitas sesar nih, akan pergi ke Muarumati Tiku. Mudah-mudahan gue bisa ikut. Nah, kita tag videonya kali ini di bulan April, di tanggal 25 ya. Nah, jadi ada sekitar berapa hari lagi tuh? 20 harian lagi lah. 25 5 hari ke tanggal 30. Ya, 15 harian lagi lah kira-kira. Semoga gue bisa ikut. Kali ini tujuan kita riding ke Padang, mau beli barang buat di toko, buat nyetok. Kita langsung gas aja tanpa berlama-lama. Ketemu lagi nanti di jalan ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita sekarang sudah ada di Sunua nih. Tadi pagi itu ya, gue baca di aplikasi cuaca, katanya jam 10 ini kondisi mendung guys. Jadi gue agak sempat ragu sih sebenarnya mau berangkat ke Padang hari ini, karena melihat dari data aplikasi cuaca, di bagian pesisir barat Sumatera Barat ini akan didominasi dengan awan mendung. Dimulai dari jam 10, puncaknya itu sekitar habis-habis zuhur lah. Nah ini kayaknya nggak ada tanda-tanda awan mendung deh. Cerah banget nih, biru langitnya. Ya semoga aja lah dari berangkat dan pulang nggak sampai kena hujan deras lah. Soal lagi males banget buat nyuci motor nih kawan-kawan. Fokus ke PCX ini, nanti kita akan ketemu sama dia lagi. Saat ini dia terlihat buru-buru. Melengah-lengah aja lah dah. Itu tuh orang kalau udah nggak fokus berkendara ya gitu. Tadi itu awalnya udah kita potong ya, tahu-tahu karena ada trafik agak rame, dia agak agresif tuh motong tadi. Terus sekarang tiba-tiba melambat, terus hampir jatuh ke bawah jalan, oleng ya kan. Untung kita lagi nggak ngebut. Kalau ngebut bisa kena sambar dia tadi tuh. Kasih senggolan kita tadi tuh. Oh ya, nanti kita akan mampir di depan situ sebentar ke salah satu pedagang penjual salak. Kita akan membeli salak bule tapi yang versi belum digorengnya. Nanti digoreng di rumah Padang deh. Kita akan mampir di rumah Padang juga. Tapi mungkin videonya akan kita akhiri aja di lokasi tujuan gua membeli barang. Nah, dari sekitaran sini itu udah mulai banyak tuh di pinggir-pinggir jalan yang jual salak lawak, salak bule, terus raki udang. Tuh, ada banyak tuh. Nah, langganan gue itu ada di dekat situ, di dekat SD. Mudah-mudahan udah buka. Nah, pas udah buka. Kita akan beli di sini. Iya, di sini langganan gue tuh guys. Tuh, abang tuh tadi tuh, oleng dia. Nah ini nih, kalau yang mau mampir, mudah-mudahan rasanya masih sama seperti yang dulu ya. Salak lawak Yuliarni.
Nah ini yang gue paling senang tuh ya kawan-kawan, ketika riding terus jajan di tempat UMKM atau di warung-warung pinggir jalan. Artinya gue sedikit memberikan apa namanya ya, perputaran uang lah. Ini seninya nih kalau lagi touring tuh. 6.5 hours later. Oke guys, ini salah gulainya udah di tangan, jadi tinggal digoreng aja nanti di rumah. Ya, kita masukin dulu. Dan gue selalu bawa tank bag ini untuk jaga-jaga sewaktu-waktu kalau lagi beli barang di Padang untuk stok toko, tiba-tiba ada tambahan, kita ada tas atau ada tempat buat nyimpan tambahan ekstra. Oke, bismillah, kita lanjut lagi kawan-kawan menuju Kota Padang. Tuh, ini sentralnya nih, sentral Sala ya. Raki Udang, Raki Maco, Sala Bule. Ini sentral nih, selain di pusat kota di Pariaman. Guys, kalian ingat beberapa video gue yang lalu di YouTube sama di reel Instagram gue mampir ke sini nih. Asli enak banget menikmati suasana senja di sini. Kayaknya kita akan agendakan lah main ke sini lagi, tapi bawa anak sama istri. Cukup dekat lokasinya dari Pariaman, palingan sekitar 20 menitan lah ya untuk motoran. Tapi sore enaknya pas cuaca lagi cerah. Oke guys, jadi kita agak ke pinggir tadi. Sekarang kita ada di mana nih ya? Aduh, mana nih? Di batas kota. Jalan Adi Dinggoro, batas kota dengan Padang Pariaman dan Kota Padang. Melipir sedikit tadi, ganti baterai. Ternyata baterai yang tadi kita pasang di awal vlog ternyata udah sedikit tinggalnya tadi. Ya palingan untuk menuju lokasi ada sekitar setengah jam lagi lah ya, kira-kiranya begitu. Lawan arah ya. Ya tadi itu gue pas motovlogging awal-awal di opening sama masih di sekitaran Pariaman itu masih dikit ngomongnya. Sekarang kita akan coba celoteh panjang alur ngidul ya. Karena kalau udah masuk jalur 2 ini sampai menuju Kota Padang nanti bakal banyak hal yang akan kita komentarin kawan. Ya, dari mulai beberapa pengguna jalan yang kalau jalannya itu di kanan terus. Padahal dia nggak mau putar balik gitu. Pokoknya kanan aja gitu. Ya, terkadang kalau gua bawa mobil mau tak mau terpaksa begitu. Kadang di kanan nih udah pelan nih, di pinggir malah lebih pelan. Ya, jadi mau tak mau kita mengikuti yang kanan. Terus ditambah lagi mungkin ya kenapa banyak orang memilih ngambil lajur yang paling kanan terus, angkot sama Trans Padang. Angkot itu tiba-tiba sering ke pinggir gitu. Jadi bikin kagok pengguna jalan jadinya. Jadi gue nggak menyalahkan angkot, tapi ya kayak gitulah karakternya kira-kira ya kalau di Padang ini. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau mau kiri terus. Jadi yang kanan itu untuk jalur mendahului. Bisa-bisa aja sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kebiasaannya udah seperti itu. Jadi kanan ini emang dijadikan jalur utama. Nah, yang ini ya lajur utama. Yang kiri ini lajur untuk pemberhentian gitu. Ini seperti ini misalnya, kayak Xenia ini di kanan terus. Sementara ini mobil travel terpaksa mosak-masik jadinya.
Dan gue pun juga akan begitu nantinya. Nih. Nih di tengah lagi. Pinggir lah, Dek. Kamu pelan. Apa yang di tengah? Mentang setelannya terabasan ya. Trotoar dipanjat pun. Oke, sekarang memasuki area pasar Lubuk Buayo. Nah, sini udah mulai agak padat nih kondisi jalan. Jadi mesti agak hati-hati dikit. Main pancung aja angkotnya. Gokil. Alhamdulillah udah sampai di Lubuk Buayo. Cuaca masih cerah. Ya mudah-mudahan cerah lah sampai sore nanti kita akan pulang ya. Wih, ada Vario baru tuh. Agak unik ya kalau bentuk lampu remnya itu. Belum terbiasa gue melihat si Vario lampu remnya cuma satu titik begitu. Selama ini Vario itu terkenal dengan lampu remnya yang lebar, terus besar gitu kan. Nah kalau yang ini masih futuristik tapi agak kecil gitu, belum terbiasa gue melihatnya. Ya masih lanjut dalam berkendara di Kota Padang. Ya seperti inilah, mau tak mau gue akan di lajur sisi kanan terus, lebih dominan sih ya. Karena kiri itu termasuk banyak obstacle jadinya. Jadi mesti mosak-masik sana sini, kiri kanan ya. Nah sekarang ini kita lagi menuju ke Tabiang. Jadi makin ke depan sana trafik makin rame guys. Apalagi ini udah di jam setengah 11-an ya. Udah jam 11. Nah, udah mulai pada banyak orang keluar di Sabtu ini. Terpaksa mosak-masik filtering kita ini. Dangkal jadinya ya, dangkal sungainya sehabis Galodo. Ini baru pertama kali gue lihat jelasnya, yang bisa gue dokumentasikan. Kalau saran gue, pemerintah Kota Padang atau pemerintah Sumatera Barat itu langsung dikeruk cepat. Nanti kalau hujan deras lagi itu bakal jadi potensi banjir meluap itu. Karena volume sungainya udah jadi berkurang itu, karena ada material-material bekas Galodo kemarin. Ya, kita sudah sampai di Tabiang ya. Sudah melewati stasiun Tabiang, dimana stasiun itu cukup sering gua kunjungi. Kalau ke Padang naik kereta, turun di situ, lanjut ke rumah mertua di sekitaran apa itu ya, Tunggul Hitam ya, Dado. Tapi sebenarnya udah di Aye Pacah sih. Tapi kita masuknya biasanya kalau motoran lewat Tunggul Hitam. Tapi kalau kita dengan kereta biasa turun di Tabiang, terus masuk di sekitaran pasar Tabiang tadi itu, tembus ke bypass, lanjut ke Aye Pacah. Nah gitu biasanya. Wah jam segini masih ada truk segede ini masuk lewat jalur ini. Wah gokil. Ini mobil box di depan plat nomornya kagak ada. Pasang dong bang. Udah gitu bau asapnya busuk lagi. Nggak kayak bau solar yang normal gitu. Busuk banget baunya. Ini mobil apa sih? Oh Panther.
makin padat aja jalanannya, makin padat coy, makin padat. Si kakak ini apa-apa itu di setting dulu kak sebelum jalan, termasuk spion. Nah, gara-gara kakak nggak setting spion tadi, nggak kelihatan kan ibu-ibu yang ngelakson tadi. Nah, itu penting dulu tuh sebelum jalan kita setting dulu spion kiri dan kanan. Tujuannya apa? Tujuannya biar aman di jalan, biar orang di belakang nggak blind spot gitu. Sudah sampai di UNP, Universitas Negeri Padang, kantornya Bapak Chung Pro Motovlog ya di sini. Woi, sennya. Nah, di sini itu akan selalu menjadi perlambatan di sini, titik perlambatan di sini. Apalagi kalau sudah weekend ya guys ya. Akan terjadi perlambatan di sini karena ada Basco Grand Mall. Hampir gue sebut Basco City Mall yang ada di bypass itu. Ini dia Basco Grand Mall, di mana ini adalah tempat biasanya kita mereview produk yang baru launching ya, atau bikin video first impression, video test ride-nya gitu. Di sini nih, gue biasanya bareng teman-teman vlogger Sumatera Barat, vlogger Padang sih. Rata-rata mereka itu stay-nya di Padang. Sampai di Simpang DPR, Simpang Bundaran DPR. Iya, sampai di sini. Brum. Ini posisi si Brio di mana nih? Wah, ya itu adalah toko Tugu Adipura Kota Padang, dan itu adalah kantor DPRD Sumatera Barat. Oke, nggak perlu lama-lama di sini. Jadi kalau ada yang melanggar itu bodoh banget mereka itu. Lampu merahnya di sini nggak lama guys. Wah, ketemu lagi kita dengan Vario yang tadi tuh. Oh, ada MT putih. Gue kira polisi tadi tuh. Cuman nggak ada livery biru aja. Kalau nggak udah polisi banget itu style motornya. Ini kita sudah ada di Ulak Karang kawan-kawan. Ini jalannya udah agak rame nih, udah padat nih. Makin ke depan makin padat tuh jalanannya. Tapi kalau kondisi gini lebih enak sih sebenarnya buat gua. Kondisi yang ramai lancar begini, jadi nggak bikin ngantuk. Nah, yang di Pariaman tadi tuh, yang pas lewat Ulaan tadi itu, wah ngantuk banget. Sepi, panas, jalannya lurus-lurusan doang, ngantuk. Di kawasan sini banyak area area perdagangan lah di sini di Ulak Karang tuh. Kalau di bagian Khatib Sulaiman itu kebanyakan kantor. Pajero Tulen tuh, itu yang beneran Pajero tuh. Wah, nggak jadi bang. Tadi dia ngarah ke kanan deh perasaan. Nih lewat Pangeran Beach Hotel. Siapa yang udah pernah nginap di sini nih?
Kalau gue belum ya. Tapi pangeran yang di Pekanbaru udah. Pangeran ini belum. Tapi gue nggak tahu ya, apakah mereka ada satu manajemen ya ke pangeran yang di Padang dengan yang di Pekanbaru. Wah, hijau lagi. Alhamdulillah, rezeki nggak kemana ya. Niat baik didukung dengan kondisi jalanan yang baik gitu ya. Udah 2 kali tuh kita dapat keberuntungan, nggak perlu menunggu lama di lampu merah. Apakah di veteran situ kita akan dapat hijau lagi? Semoga ya. Nekat sekali. Nah itu kan, alhamdulillah nggak perlu nunggu lama. Rezeki anak soleh. Alhamdulillah nggak perlu nunggu lama banget kita di lampu merahnya guys. Udah 3 kali nih. Kita sekarang udah memasuki jalan veteran, dimana di sini ada salah satu dealer yang paling sering banget bekerja sama, dealer Honda ya, yang paling sering bekerja sama dengan gue Inul Motovlog, yaitu Honda Menara Agung. Jadi buat kawan-kawan yang tinggal di sekitaran area Kota Padang, nyari-nyari unit Honda ya di sini nih, Honda Menara Agung. Takut panas-panasan ibunya. Nah di sini apa kita akan menunggu lama kembali? Sepertinya ya, soalnya yang hijau baru di depan situ, gilirannya pasti yang di kanan situ nanti tuh. Oh beda ya, beda putar-putarannya. Oh ini arahnya gimana nih sebenarnya? Perasaan yang tadi yang lurus di depan, bukan searah jarum jam ya ini ya. Berarti dia berkebalikan, berlawanan arah jarum jam ini putaran lampu di sini nih. Ini mesti diamati nih. Jadi kita bisa menentukan siapa yang pelanggar, siapa yang penerobos nanti nih. Nah di sini masih ada tuh tanda belok kiri jalan terus. Nah jadi kalau tanda itu udah nggak ada lagi, berarti kita sebenarnya nggak boleh tuh ngambil posisi kiri jalan terus. Belum kak, oi. Itu jelas sekali tuh angkot sama kakak-kakak pakai Scoopy terobos tuh. Wah hijau lagi, alhamdulillah. Barabes, nggak perlu nunggu lama-lama. Asal aja angkotnya. Nah di sini ada dealer lagi nih, dealer Honda lagi, tapi ini dealer Hayati guys. Nah uniknya di Sumatera Barat itu ada 2 dealer resmi besar Honda di sini. Ada Menara Agung dan ada Hayati. Ini satu-satunya kalau nggak salah gue ya, main dealer dalam satu provinsi itu ada 2. Gokil ya Sumatera Barat. Tapi emang gitu, penjualan Honda di sini emang gacor abis sebenarnya. Makanya bisa ada 2 main dealer loh ya. Nggak lama, bentar aja, nggak lama-lama. Bangke emang tuh orang ya, nerobos dia. Oke kawan-kawan, sebentar lagi kita akan sampai di Maju Jaya. Palingan sekitar 2-3 menit lagi lah. Oh ya bang, kenapa nggak pakai mobil belanja barangnya bang? Kenapa pakai motor? Ya jadi gini guys, kalau gua belanja barang pakai motor, itu artinya barang yang dibeli cuman sedikit, atau cuman tersedia di Maju Jaya saja biasanya barangnya. Dan itu pun jumlah barang yang akan kita beli nggak banyak guys. Makanya gue pilih pakai motor aja, lebih mengutamakan efisiensi dalam berbelanja itu tentunya. Oke, kita sudah tiba di Maju Jaya. Jadi kita cukupkan saja motovlogging kali ini. Gue Inul Motovlog. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang sudah menonton. Keep safety, keep riding. See you and bye-bye. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe tentunya channel Inul Motovlog ini. See you guys. Bye.